Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huda Safira sebagai moderator pada presentasi kali ini, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja pada Bengkel Sri Kandi. Perkenalkan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Tekat Agung Nugroho. Dan perkenalkan, nama saya Bagas Jeffriana. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi kami tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada Bengkel Sri Kandi. Yang pertama yaitu latar belakang. Bengkelas mempunyai resiko dari resiko kecil, sedang hingga tinggi. Hal ini yang melatar belakangi kami untuk mengidentifikasi resiko-resiko tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan SMK 3. Menurut Kepmenaker 05 tahun 1996, yaitu sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kesehatan dan keselamatan kerja, serta pemeliharaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya metode HIRAS. HIRAS, Hazard Identifikasi, Risk Assessment, and Risk Control. Menurut Ramli, HIRAS adalah serangkaian proses mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin ataupun non-rutin di suatu perusahaan, kemudian melakukan penilaian risiko dari bahaya tersebut, lalu membuat program pengendalian bahaya tersebut agar dapat diminimalisir tingkat risikonya ke yang lebih rendah dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau identifikasi bahaya. Hazard identifikasi. Identifikasi bahaya, hazard identifikasi. Menurut Ramli, identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya dalam aktivitas organisasi. Setiap tempat kerja yang melaksanakan identifikasi risiko dari setiap peristiwa lalu dilakukan pertimbangan kondisi dalam menentukan risiko sebagai berikut. Yang pertama, kondisi operasi normal. Dalam kurung N, pekerjaan sehari-hari dan sesuai prosedur. Yang kedua, kondisi operasional abnormal. Dalam kurung A, pekerjaan di luar prosedur. Yang ketiga, kondisi darurat. Dalam kurung E, keadaan yang sulit dikendalikan. Penilaian risiko, risk assessment. Kemudian penilaian risiko. Menurut Ramli 2010, penilaian risiko adalah upaya untuk menghitung besarnya suatu risiko dan menetapkan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko digunakan untuk menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan terjadinya atau likelihood dan keparahan yang dapat ditimbulkan atau severity. Metode kualitatif menurut standar AS/NZN 4360, kemungkinan atau likelihood diberi rentang antara suatu risiko yang jarang terjadi sampai dengan risiko yang dapat terjadi setiap saat. Nah, pengendalian risiko atau risk control. Pengendalian risiko dilakukan terhadap seluruh bahaya yang telah diidentifikasi. Jadi setelah kita mengidentifikasi bahaya, maka kita melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu pengendalian risiko. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan dalam mengendalikan risiko, yang pertama yaitu eliminasi, yang kedua yaitu substitusi, yang ketiga rekayasa, yang keempat itu administrasi, dan yang terakhir itu APD atau alat pelindung diri. Nah, di antara kelima ini yang paling sering dilupakan yaitu adalah APD, alat pelindung diri, sehingga para karyawan itu sering mendapatkan risiko atau bahaya karena mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Pengumpulan data. Adapun metode penulisan untuk karya ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka didapatkan dengan pengumpulan data yang diperlukan dengan mempelajari referensi yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, baik berupa buku, jurnal, dan internet mengenai kasus ketiga di Bengkel Sri Kandi. Yang kedua, pengambilan data. Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang didukung dengan data sekunder. Yang ketiga, data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapat dari pemilik usaha, literatur, dan media elektronik. Dan yang keempat, pengolahan data. Pengolahan data dan analisis data yang diperoleh diolah dengan cara menganalisa data secara deskriptif
berdasarkan proses risk assessment yang berpedoman pada standar penilaian kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, selanjutnya di sini ada matriks penilaian risiko atau likelihood. Di sini kita dapatkan berdasarkan tabel di sini kita bisa mengetahui tingkatan risiko, kriteria dan penjelasannya. Berdasarkan tingkatan di sini terbagi menjadi 5. Untuk tingkatan yang kelima dengan kriteria hampir pasti, yaitu dengan arti pasti terjadi pada semua kondisi. Untuk tingkatan yang keempat yaitu kriteria mungkin terjadi, yaitu mungkin terjadi pada hampir semua kondisi. Selanjutnya untuk tingkatan ketiga yaitu sedang, yang mana terjadi pada beberapa kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu tingkatan nomor 2 yaitu kecil kemungkinannya, terjadi pada beberapa kondisi tertentu atau kecil kemungkinannya. Selanjutnya untuk tingkatan yang nomor 1 yaitu jarang terjadi, yaitu dapat terjadi pada suatu kondisi khusus. Selanjutnya yaitu matriks penilaian risiko atau severity, yaitu di sini juga ada beberapa tingkatan kriteria. Tingkatan yang nomor 1 di sini yaitu tingkat tidak signifikan, yang mana tidak ada cedera, kerugian materi sangat kecil. Kemudian untuk tingkatan yang nomor 2 yaitu minor, memerlukan perawatan P3K, kerugian materi sedang. Selanjutnya tingkatan yang ketiga yaitu moderate atau sedang, yaitu memerlukan perawatan medis, kerugian materi cukup besar. Selanjutnya untuk tingkatan yang keempat yaitu major, mengakibatkan hilangnya fungsi tubuh total atau kerugian materi besar. Selanjutnya yang terakhir yaitu tingkatan yang paling besar nomor 5 yaitu bencana, di mana bencana ini ialah menyebabkan kematian, kerugian materi yang sangat besar. Kemudian yaitu hazard identification atau identifikasi bahaya. Yang pertama itu ada tahap pengelasan. Di sini kami mengambil contoh yaitu persiapan pengelasan. Aktivitasnya ada pun yaitu merangkai peralatan las, menyiapkan material las, menyetel besar arus listrik yang sesuai dengan elektroda. Adapun identifikasi bahayanya, yang pertama itu instalasi kabel mengelupas, kemudian tersandung kabel peralatan dan bagian pelindung pada stang las sudah aus. Tabel-tabel selanjutnya bisa dilihat pada laporan tugas besar. Untuk selanjutnya di sini adalah penilaian risiko atau risk assessment. Untuk penilaian risiko di sini didapatkan berdasarkan aktivitas dan kita sudah mengidentifikasi bahaya yang terjadi dan risiko yang terjadi. Di sini kami mengambil contoh dengan aktivitas merangkai peralatan las dengan identifikasi bahaya yaitu isolasi kabel terbuka dengan risiko terkena sengatan arus listrik. Di sini kita dapat menilai dengan 3 kriteria yaitu severity, likelihood, dan risk rating. Dengan severity ini kami mendapatkan poin angka 5, di mana angka 5 ini didapatkan berdasarkan tabel severity yang sudah dijelaskan di atas tadi. Untuk likelihood di sini kami mendapatkan poin tingkat yang ketiga, dan tingkat yang ketiga ini didapatkan berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya untuk yang RR atau risk rating kami mendapatkan poin 15, yang mana poin 15 ini didapatkan dari hasil pengkalian antara severity dan likelihood, yang mana didapatkanlah hasil 15. Selanjutnya untuk tingkat risiko, di sini kami mendapatkan tingkat risiko moderate. Berdasarkan poin 15 tadi, moderate sudah termasuk dalam tingkat poin yang ke-15. Ya, kemudian total tingkat resiko. Di sini ada diagram. Adapun total tingkat resiko ada 4. Yang pertama extreme, high, moderate, dan low. Nah, di moderate terdapat 50%, sedangkan di low ada 32%, dan di high ada 18%. Sedangkan di extreme tidak terdapat sama sekali total atau tingkat resiko. Kemudian di sini ada risk metric atau tabel matrix. Nah, di sini dapat kita ketahui ada kriteria huruf H warna kuning yaitu high, M itu moderate, L itu low, dan E itu extreme. Tabel high, moderate, low, dan extreme ini didapatkan berdasarkan perkalian antara likelihood dan konsekuensi. Hasil evaluasi atau risk assessment. Hasil evaluasi didapatkan identifikasi terhadap bahaya dan risiko yang timbul
akibat potensi bahaya yang telah dibahas, dan selanjutnya akan melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko digunakan untuk mengetahui tingkatan risiko terhadap aktivitas pekerjaan yang dilakukan terkait masuk dalam kategori rendah atau low, sedangkan moderate dan tinggi, sedang, moderate dan tinggi high. Kesimpulan. Penelitian ini yang dilakukan pada bengkel las sedikit Kesimpulan. Penelitian ini yang dilakukan pada bengkel las Srikandi menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, risiko bahaya yang paling urgent terdapat pada proses pengawasan. Risiko bahaya pada proses tersebut mempunyai nilai tingkat risiko sebesar 16 dan 20. Yang kedua, pengendalian risiko bahaya tersebut adalah dengan penggunaan APBD. Total tingkat risiko pada proses pengawasan dari awal sampai akhir yaitu 32% low dan risk 50%, moderate risk 18% dan high risk. Untuk rencana implementasi pengendalian bahaya dengan menggunakan metode HIRAX dapat dilakukan pada bahaya dengan tingkat risiko sedang, dan untuk risiko rendah dapat diantisipasi karena tidak terlalu berdampak untuk risiko rendah, dan dapat diantisipasi karena tidak terlalu berdampak pada pekerjaan dan kegiatan pekerjaan lainnya. Pengendalian bahaya ini dapat di lingkungan kerja bengkel las menggunakan metode HIRAX. Untuk bengkel las yang memiliki aktivitas yang sama, mulai dari tahapan persiapan, tahap proses, dan tahapan penyelesaian, sehingga dapat dijadikan referensi terkait pengendalian bahaya dan risiko. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian presentasi, kami mohon maaf. Sekian yang saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.